Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa kembali dengan channel Topik Family. Kali ini kita akan mengerjakan tugas dengan mata kuliah basis data dengan tugas SQLN or and not, SQL operator, SQL count, SQL sum, average, mean and max, dan SQL full join. Langsung saja kita masuk ke W3 School karena di perintah dasarnya kita harus membuat video dari w3school.com/sql. Langsung saja masuk di SQL tutorial. Di dalam tutorialnya kita belajar mandiri dari home sampai dengan data terakhir example bootcamp certificate. Nah, kita dalam videonya kita harus mempelajari tentang SQLN atau dan. Kalau dalam bahasa Indo N itu dan ya. Di mana N ini merupakan sebuah kondisi untuk menentukan customer atau menentukan kondisi di mana, yang mana. Kita akan menampilkan sebuah select from atau select from itu untuk menampilkan from data customer, where yang mana country negaranya adalah Spanyol, Spain, dan customer name like G atau yang mana mirip dengan huruf G. Kita bisa langsung try it yourself karena kemampuan dari W3 School sendiri adalah menampilkan editor secara langsung, select from customer, Spain. Kita run SQL-nya. Di run SQL kita mendapatkan tabel customer atau consumer name. Di sini ada kontak name, address, city, postcode, country. Dengan leg G. Leg G di sini adalah huruf dari awalan J yang ditemukan dengan nama Galleria del Gastronom Godes Cosienetipich. Nah, ini bisa kita ubah dengan huruf kata kunci A, customer name-nya dari awalan huruf A. Kita lihat adakah tidak? Ternyata tidak ada. Untuk huruf B, run, ada satu, Bolido Comidas Paradas. Untuk negaranya kita bisa ganti juga karena yang dipilih adalah dua antara negara dan like customer name yang awalannya B. Kita ganti Meksiko atau Jerman. Adakah? Ada. Blausi Delicatessen. Ini untuk operator N. Sintaknya perlu diketahui ada sintak select. Select ini menseleksi di mana kalau bintang ini adalah kolom-kolom atau kita bisa tunjukkan bintang. Kalau bintang ini bisa diartikan semuanya dari tabel dipilih, bukan dipilih kolomnya saja, akan tetapi yang dinamakan bintang ini adalah semua dari customer atau dari tabel name, from tabel name, where kondisi 1 dan kondisi 2, dan bisa juga di kondisi 3. Coba satu lagi, N, address atau kontak name yang berbeda apa ya? Country lagi, and country sama dengan, jangan lupa stringnya kita buat Spain seperti tadi, Spain. Terus kita run, and country sama dengan Spain.
ternyata tidak ada yang awalannya huruf B. N ada tidak? Coba. Tidak ada. Ya, huruf B saja di Jerman. Itu sintaknya. N versus R. Apa bedanya? Operator display a record if all the condition are true. Di mana akan menampilkan operator dengan kondisinya adalah benar. Kalau OR atau akan menampilkan operator record yang direkod dengan any, tidak all tetapi any, hanya sesuatu jika sesuatunya kondisinya benar. Di sini ada nama-nama customer atau dari tabel customer. Dari tabel customer ada kolom customer ID, name, contact name, address, city, postcode, country. All condition must be true. Select from customer. Tampilkan dari tabel name customer where country, yang mana country-nya adalah, negaranya adalah Jerman, dan kotanya adalah Berlin, dan postcode-nya adalah 1200. Ini banyak ya, NNN. Combining N or. Ini mengkombinasikan antara dan atau, dan and dan or. Kamu dapat mengkombinasikan dua ini, bisa dikombinasikan seperti customer name like G or customer name like R, yang mana keduanya dari huruf nama konsumennya dari huruf awalan J dan R. Try it yourself. Kita ganti saja dengan huruf B. Select from customer. Tampilkan data dari tabel customer, yang mana kondisinya di dalam tabel tersebut di kolomnya ada nama negara Spanyol dan customer name like B or customer name like R, dan yang mana nama customernya itu dengan huruf awalan B atau dengan huruf awalan R. Kita bisa run langsung. Dengan huruf B yaitu Bolida Comidas, dan dari R Romero y Tomillo dari negara Spanyol. Kita juga bisa melihat dengan huruf awalan H, ada enggak? Tidak ada H. Dengan huruf awalan C, tidak ada. Itu kombinasi antara N dan OR. Yeah. Without parentheses, the select statement will return all customer from Spain that start with G plus all customer that start with R. Nah, ini sudah kita berikan penjelasan tadi, bahwasanya yang diketahui adalah dengan nama awalan G atau R. Kemudian bisa juga dengan menggunakan or customer name seperti ini, tanpa harus menunjukkan huruf, dengan menunjukkan kurung. Ini di sini dikurung, N-nya, customer name-nya dikurung, tanpa menggunakan juga tidak apa-apa. Kemudian kita masuk ke SQL OR. Di SQL Structured Query Language OR, operator OR, yang mana kondisinya ini terdapat konten satu atau lebih OR operator.
The OR operator is used to filter record based on more than one condition, yang mana operator OR ini digunakan sebagai penyaring based on atau di samping dari kondisi lebih dari satu atau lebih. Like if you want to return all customer from Jerman but also those from Spain. Bisa juga namanya country bisa ditampilkan Jerman atau Spanyol. Kalau tidak ada Jerman akan ditampilkan Spanyol, seperti itu. Kalau ada dua-duanya maka akan ditampilkan semuanya. Kalau ada dua-duanya, ini Jerman, Spanyol, Spanyol. Di customer ada Meksiko, UK, Sweden, dan lain-lain. Kita bisa tuliskan select from customer. Select from customer, nggak usah di select from customer where country sama dengan UK. Or country sama dengan France. Ini tanda 2 atau tanda 1? Tandanya 1 aja ya. Or-nya huruf besar, jangan lupa huruf besar. Terus stringnya UK ini salah, UK ini harus 1. UK 1. France ini stringnya juga pakai 1. Jangan lupa titik koma. Seperti nah, ini sudah ketemu. Yang mana di dalamnya ada UK, France, UK, France, UK, France, UK, France. Country-nya yang sebelah kanan seperti itu ya. Ini untuk operator OR. Sintaknya seperti ini. Select kolomnya apa yang mau diselect, yang mau ditampilkan. Akan tetapi jika Anda tidak menampilkan kolom khusus, bisa Anda tampilkan tanda bintang saja from tabel name apa, where kondisi 1, kondisi 2, sampai kondisi 3 dan seterusnya, seperti itu. Dan bisa dikombinasikan dengan N. Seperti tadi dikombinasikan dengan N. Selanjutnya adalah SQL Note. Di SQL Note, the Note operator atau operator Note ini digunakan untuk mengkombinasikan combination with other operator dengan operator lain to give, untuk memberikan the opposite result, hasil dari yang lain. Also called the negative result atau called atau dipanggil called di hasil yang negatif. In the select statement below, dan di bawah ini statement itu pernyataan di bawah, we want to return all, yang mana akan dikembalikan all customer they are not from Spain, di mana semua customer atau semua konsumen itu tidak ada dari Spanyol, sehingga dari tabel yang customer atau konsumen yang ada itu tidak ditampilkan dari negara Spanyol. Select, ini kolomnya dikasih bintang, from tabel customer where not country, yang mana tidak ada country ini negara Spanyol. Bisa di try it yourself. Tambahnya where not, kalau tadi where country, sekarang where not. Dilihat saja di sini tidak ada country-nya Spanyol ya, Italia, US, Venezuela, UK, Jerman, France, Kanada, Meksiko.
Meksiko. Coba lihat, tidak ada negara Meksiko. Jadi untuk memfilter atau menyaring data, kalau tidak mau menampilkan dari negara Meksiko, maka kita bisa menggunakan where not dengan operator not ini sendiri. Dan bisa dikombinasikan. Not operator is used in combination with the sama dengan operator, but it can be used in combination with other comparison and or logical operator. See example below. Ini sintaknya select column from table name where not condition. Bisa juga dikombinasikan. Di sini ada not like A. Not like A tidak dengan huruf awalan A. Select from customer where customer name not like A. Where di sini kondisinya adalah yang ditampilkan dari customer name-nya tidak menggunakan awalan huruf A. Try it yourself. Akan tampil dengan customer name yang tidak menggunakan huruf A. Ini ada B, C, D, E, F, G, H, K, L sampai W. Tapi huruf A nya nggak ada. Where customer name not like A. Kalau ditambah not like B or ditambah N juga bisa. Coba N customer name not like B. Ini kombinasi ya dengan N. A sama B terhapus karena itu adalah kombinasi. Not between. Bisa juga dikombinasikan dengan operator between antara 10 and 60. Jadi akan disaring not ini. Not between 10 customer ID yang diambil customer ID between 10 1 sampai dengan 9 ternyata. Kalau 60 61 sampai dengan 91 antara. Not in bisa juga ditulis dengan not in, not between, not in. Kita lihat not in Paris and London. Tambahin Meksiko. UK aja. Tulisannya Meksiko terlalu susah. UK. Tambah Spain. Di sini where city not in Paris, London, UK, Spain. Ini city-nya tidak ada dari UK. Jerman, Meksiko, Sweden, Germany. Not in tidak di not greater than. Not greater than, select from data customer, data tabel customer yang mana tidak ada consumer ID lebih dari 50. Jadinya yang akan ditampilkan 1 sampai 49. Tidak lebih dari 50 atau kurang, tidak lebih dari 50. Oh, 50 masih masuk. Tidak sama dengan padahal. Sampai 49 sampai 50, 1 sampai 50. Kalau diganti sampai 100 karena customer name-nya ID-nya sampai 91, jadi ya
sampai 91, ada 100 customer ID. Not less than, yang ini kebalikannya. Tadi lebih besar, sekarang customer ID-nya lebih kecil 50. Bisa dibolak-balik dengan operator aritmatika. 50. Jadi yang tidak ditampilkan ini kurang dari 50. Jadi dari 49 sampai 1 itu tidak ditampilkan. Where not, ada kata-kata not. Kalau 10 ya sampai 10, dari 10 sampai terakhir berapa, seperti itu, where not. Kemudian setelah kita belajar tentang and, or, and not, selanjutnya kita belajar tentang SQL operator, SQL count. SQL count itu yang ada di bawah atau di sini, atau perhitungan. SQL count function ini adalah fungsi untuk membalikan sebuah number of row, membalikan fungsi nomor dari baris that match a specific creation. When the total number of product in the product table, select count, select tampilkan, count dari penghitungan, ini penghitungannya kolom kondisinya apa. Di sini bisa lihat sintaknya, kolom name-nya apa. From dari tabel produk, ada tabel namanya produk, dan bisa ditambah where. Select count, tampilkan, ternyata ada 77. Kita bisa lihat customer-nya, produk. Kalau produk ini jumlahnya 77, ternyata betul. Product name, select count function. Kita coba select product name. Fungsinya apa? Select count, 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 di mana di sini adalah kolom name, product name, terus from, hasilnya akan tetap sama. DUTS. Oh, keliru ini. From-nya huruf besar, produk. Ada 77 sama ya product name-nya. Untuk menghitung berapa produknya, and where clause, where price, ini yang dihitung adalah product ID, yang mana price-nya lebih dari 20. Harganya lebih dari 20. Ada enggak 37 produk yang harganya, kita lihat produk ini yang harganya lebih dari 20, ini ada. Nanti bisa dihitung secara cepat dengan menggunakan select count, product ID from product where price, where yang mana kondisinya adalah harganya lebih dari 20, ada 37.
Kemudian specific column, you can specify a column name instead of the asterisk symbol. Ini namanya bintang ini asterisk. Column instead of atau digantikan dengan null value will not be contained. Bisa langsung ditulis dengan product name seperti yang saya tadi tuliskan ya. Pertama itu kita menggantikan asterisk, namanya asterisk simbol. Ada 77 sama saja. Count. Ignore duplicates. You can ignore duplicate by using the distance keyword in the count function. If distinct is specified row with the same value for a specific column will be counted as one. How many different price are there in the product table? Ada berapa banyak yang berbeda, harganya yang berbeda are there in the product table. Dengan menggunakan distinct price, harga, kita bisa lihat berapa banyak harga yang berbeda. 62 harga yang berbeda. Kita lihat price-nya, produk, di sini ada price. Ini semua banyak yang berbeda. Jadi ada beberapa yang sama dan ada yang berbeda. Dengan total jumlah yang berbeda itu 62. Distinct spreadsheet ini yang dimaksud select count di mana asterisknya dipindah ke kolom. Kolomnya breaks. Distinct untuk yang berbeda from product, dari tabel produk. Dengan kondisi, bisa dimasukkan dengan kondisi apa. Use an alias. Alias bisa dituliskan dengan as. Select count as number of record from product. As number of record 77. Aliasnya apa? Mudah, SQL sudah ada editornya untuk memahaminya. Setelah count kita lanjut ke sum atau menjumlahkan. Sum function, sum ini adalah operator function. Return mengembalikan total sum of numeric column. Total dari number column, angka. Kolom angkanya dilihat. Select some quantity from order detail. Order detail, dari order detailnya berapa, ternyata jumlahnya dari semuanya 12.743. Order detailnya ini quantity, yang dihitung adalah kuantitinya, sum dari quantity tadi berapa, jumlahnya 12 ribuan. Select dengan menggunakan select sum quantity. Select sum. Sum ini menjumlahkan, terus function sama seperti yang tadi, setelah count langsung function. Functionnya ditulis kolomnya quantity. Select sum quantity. Select sum quantity. Select sum quantity from order details. Titik koma sama. Kemudian sintaknya adalah select sum column name from table name where condition. Dengan kondisi product ID-nya sama dengan 11. Bisa di-run.
dirun ternyata hasilnya adalah 182. Produk ID 11. Produk ID ini 11. Produk ID ini 11. Nah, ini 11. 21. Ini 182. Quantity produk. Di order detail kuantitinya 11 saja. Bisa juga dengan menggunakan summary column and name using as keyword, dengan keyword as alias. Bisa juga dengan dikalikan kuantitasnya dikalikan 10. Penjumlahan dikalikan 10 from order detail. Ini hasilnya mesti banyak. 12 jumlah 30. Quantity kali 10 baru sumnya. Press kali quantity. From order detail left join product on order detail product ID sama produk titik produk ID. Ini hasilnya banyak sekali ya. Harga dikalikan dengan quantity. Di sini ada harga, ada quantity, di sum jumlahnya. Kemudian yang lainnya adalah average. Count, sum, average, mean and match, atau rata-rata. Select average price, ini function mengembalikan rata-rata value, nilai value dari kolom angka. From product, dari tabel name yang bernama produk. Rata-ratanya harga dari produk. Bisa dilihat runnya 28. Biar database ada di sini produknya berapa. Jadi di rata-rata 22 dari rata-rata semuanya, guys. Null value or ignore. Select average column from tabel name. From dari tabel namanya produk. Yang mana kondisi. Where condition dengan kategori ID sama dengan 1. Use an alias juga bisa menggunakan alias atau bisa menggunakan higher than average atau price dimana yang mana harganya itu lebih besar atau select average from product. Ini menggunakan kategori ID sama dengan 1. Kategori ID sama dengan 2. Berbeda setiap kategori. Average price. Ini kita lihat price-nya. 18. Kalau 2, 23. Average-nya rata-rata. Dan SQL operator yang terakhir ini menggunakan min and max.
dari harga bawah, dari bawah min atau minimal, dan maksimal function. Minimal function mengembalikan smallest yang terkecil, nilai yang terkecil untuk menampilkan kolom. Kalau yang max ini nilai yang large, terbesar. Select min price from product. Nilai terkecil dari produk bisa ditampilkan dari tabel produk di range. Kalau max, select max price from product. Ini 2,5. Nilai terkecil dari price-nya 2,5. Ini 2,5 ada di kategori ID 33, customer Gaitos 15, ini ada di 33 2,5. Bisa cepat kelihatan. Kalau maksimalnya price-nya berapa, select, tampilkan function max, function dari kolom price, maksimal dari tabel produk yaitu 263,5. Sintaknya sama, select min column name from table name where condition. Where ini untuk menunjukkan yang mana. Kalau tidak menggunakan where, nanti kalau del bisa ke delete semua kolomnya. Set column name and alias, bisa menggunakan AS atau alias. Dan setelah itu kita beralih ke SQL join. Full join, langsung ke full join. SQL full join, SQL full outer join keyword. Full outer join keyword, join kata kunci yang mana mengembalikan semua yang direkord, dimasukkan when ketika there is a match in left table 1 or rec table 2 table record, yang mana sama-sama di tabel yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Select column name from table 1 full outer join table 2 on table 1 column name sama dengan table 2 column name where condition. Ini di sini seperti irisan lingkaran yang mana ada di dua-duanya ini ada tabel 1 dan tabel 2. Tabel 1 dan tabel 2 ini berisi angka yang mana nanti nilai yang sama ada di irisan di sini. Ini full join seperti yang ada di matematika. Kita bisa search terlebih dahulu irisan. Lingkaran. Materi irisan dua lingkaran. Ini ada irisan dua lingkaran. Dua lingkaran menjadi satu. Nah, ini kita lihat full outer join syntax. Select column name. Ini seperti himpunan ya. Tabel 1 dan tabel 2 ini kalau dijumlahkan semua
atau diseleksi semua, mana yang sama itu dimasukkan ke dalam irisan. Ini lingkaran yang tengah irisannya, atau inner join. Kayak kita membahas tentang full join atau gabungan antara tabel 1 dan tabel 2 menggunakan sintak select, tampilkan kolom name. Nama kolomnya apa? Dari tabel 1 full outer join tabel 2 on tabel kolom name sama dengan tabel 2 kolom name dengan kondisi where, yang mana kondisinya ditulis. Database-nya seperti ini. SQL full outer join example. Select customers name, orders and orders ID from customers full outer join order on customer ID 1 dan 0 dengan customer name 000 nih. Seperti itu. Untuk selanjutnya yang lainnya ada join, inner join, left join, rec, dan full. Ini seperti dari matematika. Ini bisa dilihat ada jenisnya. Yang full join ini semuanya gabungan keduanya. Yang ini hanya rec saja, yang sebelah kanan, left join sebelah kiri, dan inner ini adalah irisannya dengan sintaks seperti ini: inner join, left outer join, right outer join, full outer join. Terima kasih. Sudah sampai di sini saja, karena yang lainnya bisa Anda selidiki atau Anda diskusikan, Anda pelajari sendiri di w3school.com. Ini ada union atau gabungan, group by, having, exist, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas pemahaman atau pembelajaran kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah basis data, yang mana pembelajarannya bisa dikerjakan sendiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.